Oke, shalom teman-teman yang ada di YouTube. Ya, jadi saudara ini direkam baik di Zoom, baik di YouTube, dan juga di TikTok. Selamat datang di ibadah sore Empower Women Ministry. Saya bersama saya Pendeta Dr. Priscilla Damaris Silitonga. Saudara mungkin saudara belum kenal sekali, tapi walaupun ini akan banyak mengupas tokoh-tokoh perempuan yang ada di Alkitab seperti yang Tuhan taruh, namun saya yakin Roh Kudus akan bicara kepada kita dan memberi kita pewahyuan dan bahkan juga akan menguatkan. Saya percaya sembari firman nanti diberitakan ada banyak orang yang dikuatkan karena Tuhan yang akan langsung eh, yang akan langsung berperkara dengan kita pribadi lepas pribadi. Baik saudara, saya mohon maaf yang ada di TikTok mungkin saya akan banyak mengarah ke YouTube ya saudara ya. Kalau ada pertanyaan atau DM, ada permohonan doa Anda boleh DM karena mungkin saya tidak terlalu bisa melihat ke arah sini terus ya. Baik saudara yang ada dimanapun, baik yang ada di YouTube, Shalom, apa kabar saudaraku yang ada di YouTube? Baik, sebelum sekarang tokoh perempuan yang mau kita bahas adalah si Sipra. Mungkin jarang ini saudara, tapi dan ini sebenarnya tidak masuk dalam hal ketika saya membaca Keluaran 1, Tuhan mengingatkan saya juga untuk memasukkan bidan ini ya. Kita akan banyak hal mengupas yang jarang dikupas ya. Semua perempuan yang signifikan menurut saya akan kupas di sini dan saya pikir ini akan memberkati setiap orang bukan hanya kaum perempuan yang diberkati. Siapa saja saya percaya diberkati oleh Tuhan ya saudara ya. Baik saudaraku yang terkasih, saatnya kita bersatu di dalam doa sebelum kita mulai. Kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus yang membimbing dan menguatkan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami kembali merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Kami percaya dua tiga orang berkumpul dalam namamu Engkau hadir. Sekalipun lewat Zoom, YouTube Live, dan juga TikTok Live. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas, live dimanapun engkau hadir. Saat kau hadir, maka terjadi kesembuhan, ada mujizat, ada terobosan. Tolong hambamu sembunyikan di balik kuasa salibmu, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Bicaralah Roh Kudus pribadi lepas pribadi, dan hamba memohon berikan hamba penuhi dengan urapanmu, karunia hikmat pengetahuan kau bukakan saat membawakan kebenaran firman Tuhan tentang dua perempuan signifikan, Sipra dan Puah. Walaupun jarang diberitakan, tapi ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan pakai. Dan saya percaya Tuhan siapapun yang mendengar, setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Dan kami minta kuasamu bekerja, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Allah. Apapun itu strategi dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, segala jaringan internet semuanya Tuhan berkati, alat elektronik dan kami patahkan kuasa-kuasa keakuhan, kesombongan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan yang tidak mau kami patahkan kuasanya dengan kuasa darah Kristus. Biar setiap firman yang ditaburkan, maka hati kami seperti tanah yang subur menangkapnya sehingga kami berbuah, berdampak. Kami bukan hanya pendengar, terutama kami jadi pelaku firman. Berfirmanlah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudaraku? Kalau ada yang misalnya saya nggak kedengaran, tolong ingetin saya ya. Baik, saudara yang ada di YouTube, apa kabar? Shalom semuanya. Ya, sungguh suatu sukacita yang besar bisa bergabung kembali di acara ibadah sore Empower Woman Ministry. Baik, saudara, Sifra dan Puah. Jadi ini akan kita baca dari Keluaran, saudara ya. Keluaran, Kitab Kejadian Keluaran. Nah, jadi terutama nanti kita akan bahas dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 21. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan siapa Sifra dan Puah. Ini bidan Ibrani ketika bangsa Mesir menindas bangsa Israel di Mesir. Jadi di negeri asing yang kita kenal yaitu Mesir, di bawah bayang-bayang kekuasaan yang menindas yaitu Firaun, ada dua perempuan yang mungkin tidak
sering dibahas, saudara, tapi dia punya peran yang signifikan sebenarnya. Mereka berdiam diri dalam diam. Mereka bukan pemimpin pasukan, bukan, saudara ya. Mereka biasa ya, bukan pemimpin pasukan. Tapi mereka juga bukan istri bangsawan, bukan saudara. Mereka bukan nabi. Mereka hanya dua bidan namanya Sifrah dan Puah. Mereka dua bidan yang Tuhan pakai luar biasa namanya Sifrah dan Puah. Jadi mereka menjalani hidup sederhana ya. Bukan langsung wow gitu banget nggak saudara ya. Tapi justru dari tangan mereka sebenarnya ketika saya menggali dua perempuan ini dari Keluaran, terutama Keluaran 1 ayat 15 sampai dengan 20 yang nanti saya bacakan sampai 21, justru lewat tangan mereka lah Tuhan memulai rencana besarnya, saudara. Firaun, Raja Mesir, terancam, merasa terancam oleh pertumbuhan umat Israel. Ketakutan Firaun ini melahirkan strategi yang sangat kejam, genosida saat itu. Dia membunuh setiap bayi laki-laki Ibrani yang lahir dari perempuan Ibrani. Bayangkan, saudara, saya bisa merasakan perasaan para perempuan yang melahirkan anak laki-laki, saudara. Tapi dia tidak mengirim prajurit, dia memilih senyap biar jangan ketahuan gitu saudara. Dia memakai bidan Ibrani. Jadi dia punya pesan kalau kau lihat bayinya laki-laki bunuh, perintah Raja Firaun. Perintahnya singkat tapi itu mengguncang hati karena kalau enggak kamu yang kubunuh gitu ya saudara ya. Jadi pada titik itu sejarah pun berubah, banyak air mata saudara. Bayangkan hari itu bidan ini, Sifra dan Pua berdiri di hadapan Firaun. Mereka tahu kalau menolak perintah Firaun resikonya mati. Segalanya hilang. Namun hati mereka ternyata setakut-takutnya mereka sama Firaun. Mereka lebih takut sama Allah. Biasanya kita ini orang Kristen ya. Oh, nanti kamu gereja, mati kamu. Nah, banyak yang kayak gitu kan. Tidak, aku tidak mau mati. Tidak usah gereja, tidak usah gereja. Banyak yang begitu kan. Langsung ciut. Tapi ini bayangkan. Dari sini kita belajar, saudara. Dari dua bidan sederhana yang jarang dibahas ya. Saya suka membahas semua yang ada di Alkitab ini luar biasa, saudara. Jadi em, mereka memilih menyelamatkan, bukan membunuh. Saya juga mau tegur bidan-bidan ya, yang demi uang Anda buka praktek aborsi. Dengar ini, Anda nggak pernah mau dibunuh, tapi demi uang Anda membunuh bayi-bayi. Saya bilangin ya, kalau ada bidan-bidan di sini, dengar ini, lebih takutlah sama Tuhan daripada sama manusia. Walau Anda mau dibayar 100 juta, jangan mengaborsi. Jangan mengaborsi. Mau dibilang cacat, mau dibilang hasil ini, jangan pernah kau mengaborsi. Karena saya juga orang medis, saudara ya. Jadi banyak dulu saya lihat praktek-praktek dokter ya. Tidak punya hati nurani demi uang. Perhatikan ini bidan siprah. Nyawa mereka taruhan, tapi mereka tidak mau membunuh. Walau itu suatu perintah. Apalagi Anda, kalau Anda membunuh bayi-bayi, Anda pikir Anda tidak berdosa membunuh janin. Oh, itu belum, itu belum. Selama itu berdetak, ada jantungnya, ada detaknya, mereka makhluk hidup. Anda pembunuh kalau Anda mengaborsi. Ya, saudara. Jadi ya jadi ke bidan-bidan itu ya sekalian untuk semua orang ya saudara. Mereka tanpa genderang perang kedua bidan ini saudara ya. Tanpa deklarasi revolusi, mereka membuat keputusan dalam hati mereka, dalam sunyi di ruang bersalin untuk tetap mempertahankan hidup bayi Ibrani ini. Mereka membiarkan setiap bayi Ibrani bayangkan untuk menghirup napas pertama, menangis keras dan hidup. Dan Tuhan melihat usaha mereka walau Tuhan tidak pernah memerintah. Tapi mereka takut sama Tuhan. Saudara saya jadi tersentuh melihat bidan-bidan yang tulus ini. Banyak sekarang bidan gak tulus, dokter spesialis gak tulus. Demi keuntungan, demi uang mereka mau bunuh bayi-bayi yang tidak bersalah. Saudara, bayangkan ini tidak pernah diperintah, tapi mereka tidak kehilangan hati nurani walaupun mereka bisa kehilangan nyawa. Kita para medis harusnya belajar dari kedua bidan ini. Anda juga yang mau bunuh aborsi karena Anda hamil di luar nikah, dengar ini. Jangan pernah Anda bunuh bayi yang tidak berdosa. Ada nanti eh, konsekuensi yang harus Anda terima. Saudara, para bidan ini bukan hanya melihat tapi mereka berani. Karena itu Tuhan melihat upaya mereka dalam
kesunyian, mereka taat kepada Tuhan. Mereka lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia, saudara. Dan Tuhan pun memihak. Saudara, kisah Sifra di Keluaran satu ini, bidan Sifra dan Pua ini mengajarkan kita tentang keberanian yang kita nggak perlu bersuara keras. Tapi kita bisa dengan bijaksana, bahkan berwujud pilihan yang diam-diam untuk setia saat dunia menuntut kita tunduk pada ketidakadilan. Bunuh, aborsi, aborsi, uang 100 juta, uang 50 juta. Bahkan ada demi 5 juta, demi 1 juta kau bunuh bayi. Bidan apa kamu ini? Hah? Hah? Medis apa kamu ini? Kamu juga yang pacaran-pacaran di luar nikah, jangan pernah kau bunuh bayimu ya. Ini kok jadi ke sini, Bu Pendeta? Iya, ini juga ada kaitannya. Ini teguran. Ya, kalau ada para medis, para bidan-bidan yang pernah berkompromi membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah, dengar ini. Dengar ini, bertobat Anda. Kalau Anda dengar ini, bertobat segera. Walaupun ini bicara tentang keluaran satu, bagaimana bidan Ibrani Sifra dan Pua menyelamatkan bayi-bayi laki-laki Ibrani yang lahir, saudara. Walau nyawa mereka taruhan, mereka nggak banyak mulutnya, nggak banyak cincong, mereka saudara. Tapi mereka dalam diam mereka takut. Saya lebih takut sama Tuhan. Saya lebih takut sama Tuhan, walaupun Firaun sudah perintah bunuh semua laki-laki, bayi laki-laki, tapi mereka lebih takut sama Tuhan. Anda ini sudah dilarang pemerintah pun demi uang Anda aborsi-aborsi. Bertobat, bertobat. Oke? Jadi, sekalipun si Pra dan Puah mungkin bukan siapa-siapa, tapi Tuhan menuliskan nama kedua bidan ini dalam kitab kudus di antara para raja, para nabi. Dua nama perempuan ini disebut karena mereka takut akan Tuhan. Rasa takut mereka akan Tuhan lebih kuat daripada takut akan Firaun, takut akan pemerintah yang salah, takut akan manusia, saudara. Di dunia yang coba menekan, mereka pasti ditekan, mendiamkan, bahkan mungkin menghapus suara perempuan. Ini perempuan, saudara ya. Tapi kisah ini berseru, aku akan memberdayakan para perempuan untuk melahirkan perubahan. Ternyata yang lebih berani adalah perempuan, saudara. Sudah dilarang bunuh bayinya, bunuh! Tapi perempuan ini, dia nggak banyak ngomong, tapi dia dalam diam, dia membuat pilihan yang tepat. Ini perempuan yang bijaksana, lebih berani, saudara. Baik, saudara, saya selalu suka mengupas. Jadi kita akan membaca dari Keluaran 1 ayat 8 sampai 22. Lalu saya akan bahas, mengeksegesi saudara dari ayat 8 sampai 22 ini yang mungkin akan banyak penekanan secara historis dan konteks naratifnya, saudara ya. Saya akan bacakan Keluaran 1 ayat 8 ya, mungkin langsung dari 8. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik kepada mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus perhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi saya eh, ini pengantar penting bagi penebusan bangsa Israel setelah kematian Yusuf dan generasinya. Ada raja baru
yang nggak kenal Yusuf, bahwasanya Yusuf itu nomor satu sebenarnya di Mesir, penyelamat Mesir dan seluruh dunia pada saat itu kelaparan. Jadi rasa takut terhadap pertumbuhan bangsa Israel membuat raja baru ini yang disebut Firaun, dia terancam dan merancang strategi busuk menekan, memusnahkan orang Israel secara sistematis. Ini bisa dibilang rejim genosida ya. Dalam konteks ini, saudara, ada dua perempuan muncul. Ini tokoh kunci, yaitu Sifra dan Pua, bidan Ibrani yang diperintah membunuh setiap bayi laki-laki Ibrani yang lahir. Tapi mereka menolak perintah yang kejam karena mereka lebih takut kepada Allah daripada kepada Firaun, saudara. Dan ini yang menjadikan mereka tokoh moral, spiritual, dan juga kenabian yang sangat berarti di awal narasi Keluaran, saudara. Saya akan menjelaskan ayat per ayat. Tadi saya sudah baca sampai ayat 18. Tahukah saudara di ayat 15, saya bahas ulang saudara, kalau kita baca ayat 15 tadi, Raja Mesir memerintahkan kepada bidan Ibrani yang bernama Sifra dan Pua. Jadi ada catatan penting di sini, sangat jarang Alkitab menyebut nama perempuan dalam narasi besar seperti ini. Ini pasti perempuan-perempuan yang signifikan. Saya harus jelaskan budaya, ini budaya, bukan kebenaran bahwa perempuan pada saat itu. Sama seperti kita, Indonesia sebelum zaman Kartini, perempuan nggak boleh sekolah, nggak boleh bersuara, samalah seperti itu. Jadi jarang disebut nama perempuan, terlebih kalau dia tokonya bukan tokoh penting seperti raja. Tetapi kalau sampai dua perempuan yang sederhana ini disebut, itu penghormatan yang diberi oleh Tuhan. Tuhan yang meninggikan dan Tuhan yang memperhatikan sehingga dia menghormati dan menghargai keberanian dua bidan ini dan menghargai iman perempuan ini walaupun mereka sebenarnya orang-orang sederhana. Saudara, Sifra dan Pua ini bidan yang kemungkinan adalah kepala dari semua bidan-bidan. Pasti bidan nggak hanya mereka banyak, tapi mereka kepalanya gitu ya. Dan mereka adalah perwakilan dari sekelompok bidan Ibrani, saudara ya. Jadi ada dua kemungkinan, mereka bidan Ibrani atau mereka bidan Mesir yang melayani orang Ibrani. Nah, itu tergantung bagaimana perasa Ibrani menyeledot. Bila kita kembali ke bahasa asli, jadi saya suka mengeksegesis ayat per ayat, saudara ya. Virot ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 16, kalau kita tadi baca firman Tuhan, dikatakan, bila kamu menolong perempuan Ibrani bersalin, dan lihat jenis kelaminnya, kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan nggak apa-apa hidup. Itulah intinya bahasanya, saudara. Ini perintah genosida. Tahukah Anda itu apa itu genosida? Nanti Anda, apa? Ini seperti yang kopi-kopi antasida itu kah? Ah, bukan antasida. Genosida itu apakah itu sama seperti kayak kayak orang Jepang, bukan ya. Jadi genosida itu suatu perintah yang eh, intinya ini suatu rezim yang membumi hanguskan suatu etnis tertentu. Jadi seperti Hitler, dia melakukan rezim genosida kepada kaum Yahudi. Jadi dia etnis tertentu yang dengan sengaja ya, dengan segala hal-hal yang tersembunyi untuk dihanguskan, dibunuh gitu saudara ya. Ini yang terjadi di masa Firaun yang nggak kenal siapa Yusuf yang banyak berjasa bagi Mesir dan dunia pada saat itu. Bayi laki-laki, kenapa yang dibunuh bayi laki-laki, perempuan enggak? Ya karena pada saat itu perempuan kelas 2 dianggap lemah. Ya, jadi kalau laki-laki dianggap ancaman karena bisa jadi pejuang. Memang tenaganya secara fisik laki-laki pasti lebih ya, lebih daripada perempuan. Tapi eh, bukan itu saja yang kita lihat, perempuan juga ada yang punya tenaga lebih hebat gitu ya, saudara ya. Nah, jadi intinya begini, kita lagi bicara budaya gitu ya, saudara ya. Jadi Firaun punya strategi manipulatif melalui profesi, power abuse yang sangat intim dan terpercaya. Dia menggunakan bidan untuk menyembunyikan strategi rejim genosidanya dengan pembunuhan seakan-akan itu kematian alami. Dia nggak mau terang-terangan membunuh. Nah, bila kita baca di ayat 17, saudara, intinya bahwasanya bidan ini lebih takut kepada Allah daripada kepada Firaun, daripada kepada manusia. Sekalipun diperintahkan Raja Mesir yang memerintahkan, mereka tetap berani. Ini saya sebut perempuan-perempuan berani, saudara. Sudah disuruh bunuh, bunuh, nggak mau mereka. Nggak banyak juga, nggak banyak juga ngomongnya, saudara. Tapi mereka pejuang dalam senyap, ya. Ini luar biasa.
Pada saat itu perempuan kelas 2. Tapi justru perempuan ini berani membuat keputusan. Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka. Lihat sekarang, banyak dokter spesialis bunuh-bunuh, aborsi, aborsi. Banyak bidan-bidan udah dibilang, jangan mengaborsi, tetap aja demi uang. Palinglah 5 juta gitu ya saudara. Tega membunuh. Ini demi kehidupan mereka justru mempertaruhkan nyawanya. Maka bertobatlah kok bidan-bidannya. Bertobatlah kok dokter-dokter spesialis. Apapun Anda bertobat juga Anda yang mau membunuh-bunuh bayi untuk menutupi dosa Anda untuk mendapatkan uang. Bertobat sekarang ya. Lihat ini bidan Siprah sama Puah. Mereka sudah diperintah bunuh bayi laki-laki. Tapi mereka nggak banyak cincong juga. Nggak banyak juga gitunya saudara. Mereka dalam senyap mereka lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Saudara, ini luar biasa setelah saya merenungkan ini. Ini kunci moral utama. Mereka ya, orang-orang yang sungguh takut Tuhan. Bayangkan, banyak bidan Kristen ikut mengaborsi. Dokter Kristen sudah dilarang sama negara, tetap aja demi uang 5 juta. Aduh, membunuh bayi yang tidak bersalah. Mari kita tiru bidan Sipra dan Puas sudah dibilang bunuh. Itu perintah. Dia nggak akan dosa karena dia nanti nyawanya. Tapi dia berani, dia lebih takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan daripada sama Firaun. Saya menghimbau karena saya orang medis, mama saya bidan. Saya menghimbau kalau Anda ada di sini atau Anda sedang mendengar, Anda sedang mau merencanakan Anda pelakunya mau membunuh bayi yang tidak bersalah karena dosa Anda bertobat. Ini firman bukan kebetulan bertobat. Anda yang sudah dijanjikan uang puluhan juta. Aborsi, aborsi. Bertobat, saya bilang bertobat. Berapalah uang itu saudara? Tapi nyawa yang tidak bersalah itu akan Tuhan tuntut. Darah mereka bayi-bayi yang tidak bersalah. Mungkin masih 1 bulan, 2 bulan. Mau berapa bulan jangan pernah kamu membunuh bayi itu. Mau dibilang cepat begini. Itu bukan urusanmu. Selama dia hidup biar Tuhan yang membuat keputusan. Selama dia hidup jangan pernah kau bunuh nyawa apapun. Oke? Nah, kita kembali ke bidan Sipra dan Pua ini. Saya hanya diingatkan oleh Roh Kudus. Saya percaya ada di sini bidan-bidan, dokter-dokter, atau bahkan para pelaku yang hamil di luar nikah, yang sudah berniat mau menggugurkan kandungannya. Saya katakan stop itu. Stop itu, Tuhan lagi bicara. Stop itu, kamu bisa sembunyikan. Tapi Tuhan akan menuntut darah bayi-bayi yang tidak berdosa, walaupun itu dalam kandungan. Stop itu, Anda yang mau membunuh ataupun membuang bayi Anda, baik laki-laki atau perempuan. Stop itu. Tuhan sekarang bicara, stop. Niatmu itu tinggalkan. Kalau ada di sini perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, bertanggung jawab. Tuhan akan menolong saat kau menyesali dan saat kau berjuang. Bahkan mungkin apapun kata dokter mau bayimu cacat, jangan pernah kau bunuh dia. Ada mujizat dari Tuhan. Dan saat Anda saya tegur dokter-dokter yang sudah berspekulasi atau sedang digiur-giurkan uang bertobat, bertobat, jangan pernah Anda bunuh bayi yang tidak bersalah. Ini bukan hanya tentang membahas Sifra dan Puah. Roh Kudus bicara saat ini. Ada yang sedang berencana dengan itu. Saya katakan stop. Tuhan yang akan menjadi penjaga. Jangan bunuh bayi dalam kandunganmu. Saya tidak tahu, saudara. Tuhan bicara saat ini ada seorang wanita yang sudah berencana. Bahkan ada seorang bidan yang sedang berencana. Apapun niatmu itu, batalkan itu. Batalkan itu dalam nama Yesus. Lebih takut sama Tuhan. Lebih takut sama Tuhan. Daripada kau gengsi-gengsi. Daripada demi uang-uang. Saya katakan, batalkan itu. Batalkan. Tuhan akan menghargai iman kita. Sama seperti dia menghargai bidan Sipra dan Puah. Saudara, saya mohon maaf kadang saya membahas kalau Tuhan suruh katakan, saya akan katakan ini. Saudara, saya akan sampaikan apa yang kata Roh Kudus sampaikan. Saat ini saya tidak tahu. Ada yang sudah punya niat. Ada perempuan yang mungkin kandungannya masih 1 bulan atau 2 bulan, saya tidak tahu. Tapi apapun itu yang sudah hidup di dalam kandunganmu, jangan kau bunuh. Kalau kau berdosa bertobat, jangan kau bunuh itu. Masalah bidan Sipra ini, mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan bayi-bayi yang tidak bersalah. Saudara, kadang kita yang perempuan justru berniat demi gengsi, supaya kita terus terlihat sebagai wanita rohani karena kita mengandung anak haram. Tidak ada anak haram. Kitalah yang salah kalau kita mengandung di luar pernikahan, saudara. Jadi jangan pernah membunuh bayi-bayi.
dalam kandungan. Apapun kata dokter, 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 jangan mau mengaborsi. Apapun katanya mau cacat, mau ini, mau itu, jangan bunuh bayi itu. Stop itu, stop itu. Mau uang 50 juta, uang berapapun yang disodorkan, jangan bunuh bayi-bayi itu. Mari kita meniru bidan Sipra dan Pua, saudara. Saya tidak tahu, Tuhan hanya bicara, saya harus menyampaikan ini. Saya tidak tahu siapa yang menonton ini. Saya percaya Tuhan tidak kebetulan Anda menonton ini. Anda yang sedang berniat untuk itu, hentikan itu dalam nama Yesus. Saya berdoa saat Anda lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia, Tuhan akan membela Anda. Tuhan akan membela Anda. Baik, saudara, kita lanjut di ayat 17, kita mengeksegesis, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, tidak melakukan seperti yang diperintahkan Firaun, dan mereka membiarkan hidup anak-anak. Biarin aku yang mati. Tuhan, kau yang bela aku. Bayi-bayi ini tidak bersalah. Ini luar biasa. Tuhan menghormati orang-orang yang lebih takut sama dia daripada takut sama manusia. Saudara, ini bentuk ketaatan pada hukum ilahi itu harus lebih tinggi daripada hukum manusia atau civil disobedience. Saudara, tindakan para bidan ini wujud nyata dari iman mereka yang bekerja melalui keberanian. Bila kita bahas dari ayat 18 sampai ayat 19, Raja Mesir memanggil bidan-bidan ini. Dia ketahuan, kenapa tetap bayi Ibrani ini? Kenapa jumlah mereka banyak? Lalu, ayo bidannya dipanggil, bidan-bidan si Prabuat, sini, sini, sini. Mereka adalah kepala para bidan. Kenapa kamu biarkan bayi-bayi ini hidup? Mereka lebih takut, mereka siap mati. Tapi mereka sudah berdoa lebih dulu. Tuhan, tolong aku memberi jawab. Dan mereka menjawab dengan berani. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ini jawaban yang sangat strategis dan diplomatis dan cerdas. Karena mereka sudah siap, Tuhan kalau aku mati, mati. Tapi tolong aku membela bangsa ini. Apa yang bisa jadi bagianku akan kulakukan. Apa mereka berbohong? Enggak. Apa itu setengah kebenaran? Tidak. Ini strategi. Strategi penyelamatan, strategi yang bijak tanpa harus bohong-bohong. Nggak ada bohong kudus ya, saudara. Minta hikmat dari Tuhan. Jadi ini bisa kita bandingkan dengan Yosua 2 ayat 4 sampai 6. Ini berbeda dengan apa yang Rahab lakukan. Jadi intinya fokusnya pada kebenaran literal, tetapi motivasi rohani dan niat mulia mereka menyelamatkan nyawa. Saudara, bila kita baca dari ayat 20, saya bacakan ayat 20 sampai 21, saudara. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat karena bidan itu takut akan Allah. Bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke Sungai Nil, tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi Firaun nggak bisa memakai kedua bidan ini. Jadi dia langsung terang-terangan melempar bayi Ibrani yang laki-laki ke Sungai Nil. Kasihan pada zaman itu. Banyak wanita yang menangis, menangis melihat anaknya masih bayi dilempar. Dilempar, dibunuh gitu saudara ya. Dan Tuhan melihat bagaimana kesengsaraan bangsa Israel. Saudara, tapi yang mau kita bahas saat ini adalah dua bidan yang mungkin dunia nggak pernah catat, mungkin jarang juga dikotbahkan, saudara. Tapi karena saya sedang menyusun buku Empower Woman, nanti mungkin 6 bulan lagi sudah selesai, saudara. Ya, nanti kalau saya khotbah, di mana saya diundang akan saya kasih sebagai bonus ya untuk mendapat ya, dan itu khusus untuk perempuan nantinya karena Tuhan memang menaruh pada hati saya untuk mengembangkan perempuan. Karena perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan. Perempuan punya peran penting dalam penyelamatan, dalam karya penebusan. Karena harus lewat perempuanlah lahir penebus. Dan Anda sadar atau tidak, para perempuanlah yang menjaga garis Mesias, yaitu Musa, yaitu dijaga oleh kakaknya dan ibunya. Saudara, jadi perempuan banyak berperan penting dalam karya penyelamatan dan yang menjaga garis Mesias tetap ada. Perhatikan, Firaun, putri Firaun, Tuhan selalu memakai perempuan untuk menjaga garis lahirnya Mesias, saudara. Anda suka atau tidak suka? Ya, itulah peran bahwasanya Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan, saudara. Jadi kita balik lagi ke tentang bidan ini ya, saudara ya.
Jadi berita sukacitanya Allah sangat menghormati dan membalas iman setiap orang yang lebih takut padanya, yang melakukan kebaikan. Maka Tuhan pasti akan memberkati. Tahukah Anda bidan ini belum punya pasangan dan Tuhan memberi dia berkat rumah tangga. Jadi dia memberi pasangan, itu pasangan saudara, itu berkat yang luar biasa. Anda yang belum minta, minta sama Tuhan. Hormat sama Tuhan. Pasti Tuhan beri. Pasti Tuhan beri, bukan yang asal-asal ya. Pasti Tuhan beri yang terbaik, ya, saudara ya. Jadi mereka dikatakan ya dalam ayat ini dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, Allah membuat mereka berumah tangga. Wow, apa artinya Allah membuat mereka berumah tangga? Banyak juga kok orang nggak yang jahat-jahat berumah tangga. Ini beda. Di situ ada menunjukkan pemulihan, kehormatan, dan stabilitas sosial yang Tuhan anugerahkan. Kita harus tahu konteksnya dulu. Kalau wanita, ini dulu beda sama sekarang. Kalau wanita dulu perawan tua itu aib banget. Kalau perempuan, kakaknya dilangkahi sama adiknya itu dulu aib banget. Jadi saya harus membahas dari konteks budaya. Kalau baca Alkitab, Anda harus bahas secara kontekstual. Bahas pada zaman itu budayanya bagaimana. Makanya sering sekali, aku tidak membiarkan perempuan mengajar. Dia pakai-pakai itu. Perempuan gak boleh ngajar ini. Ini loh ayatnya. Dia nggak pakai hikmat. Membahas Alkitab itu kontekstual. Perhatikan budaya. Karena Paulus sendiri juga, walaupun omongannya seakan-akan membatasi perempuan memimpin, justru Paulus yang memuji Priscilla sebagai seorang pemimpin. Dan dia banyak memuji Lydia. Jadi konteksnya harus disesuaikan budaya dan segala sesuatu yang ada di situ. Harus disesuaikan, saudara. Oke. Saya akan membahas ada nilai-nilai yang kita pelajari dari Sifa dan Fua. Pertama, mereka punya keberanian dalam iman. Wow, Sifra dan Pua ini contoh perempuan biasa, tapi tindakannya luar biasa, takut akan Allah. Jadi, keberanian dalam iman. Kedua, ketaatan pada Allah yang lebih tinggi daripada ketaatannya pada manusia. Saudara, mereka menghadapi Raja Mesir, Firaun yang kejam, lambang kekuasaan dan ancaman, lambang kematian, otoriter. Tapi mereka lebih setia kepada Allah. Mereka memegang nilai-nilai tentang kehidupan. Saudara, ini perempuan-perempuan luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, mereka peran perempuan dalam rencana penebusan Allah. Ada banyak jiwa yang selamat karena bidan yang berani menjaga nilai moral dan takut akan Tuhan ini. Tindakan inilah yang membuat lahirnya generasi Israel berikutnya, termasuk Musa yang akan menyelamatkan Israel. Saudara, ada banyak makna teologis mendalam dari sini, di mana ketakutan akan Allah, Firat Adonai, Pirat Adonai, ini landasan etika yang sejati. Si Prapua ini menunjukkan bahwa iman sejati selalu berdampak pada keputusan moral, bahkan di bawah tekanan sistemik dan politik, saudara. Yang kedua, Tuhan akan berpihak kepada tiap orang yang lebih hormat pada dia. Seperti dia berpihak pada bidan ini, bukan pada rajanya. Ini teologi pembalikan kuasa, reversal theology. Allah memakai yang rendah hati untuk mempermalukan yang tinggi hati. Ya, kesombongan mendahului kehancuran. Saudara, tindakan para bidan ini tindakan kenabian dalam diam. Perlawanan tanpa kekerasan terhadap kejahatan yang terstruktur. Wow, Allah sangat menghargai. Jadi mereka itu punya ketaatan diam-diam sebagai tindakan profetik mereka, saudara. Yang keempat, providensi Allah melalui keberanian individu. Keselamatan umat Allah dijalankan bukan hanya melalui mujizat besar, tapi juga melalui keberanian individu sederhana seperti Sipra dan Pua, saudara. Jadi keselamatan umat Allah dijalankan bukan hanya melalui mujizat besar, tapi juga melalui keberanian individu sederhana seperti Sifra dan Pua. Jadi ada banyak aplikasi yang bisa kita lakukan dalam konteks zaman ini dari kedua bidang ini. Bagaimana kita harus menjaga integritas dalam profesi kita. Hai kau para bidan, hai kau para dokter spesialis objin, stop kalau ada yang suka menggugurkan demi uang.
Ini uang. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Jangan sampai kau kehilangan nilai-nilai moral Alkitabiah terutama saudara ya. Si Prapua, dia berdiri teguh dalam profesi mereka sebagai bidan. Ini medis itu profesi yang sangat mulia, saudara. Jadi pekerja sosial, pendidik, dan pelayan publik kita semua dipanggil menjadi suara bagi kebenaran dan kehidupan. Jangan sampai kita dibayar untuk melanggar ini semua. Bahkan kalaupun kita harus melawan sistem, kalau kita tahu itu dosa, jangan kita ikut andil. Integritas dalam profesi. Jaga, Tuhan akan menghargai kita yang menjaga integritas dalam profesi. Kemudian di sini kita belajar perempuan itu agen perubahan rohani. Anda sadar atau tidak, perempuan memiliki tempat penting dalam sejarah penebusan. Setelah saya menggali terus, karena memang yang disuruh Tuhan tentang perempuan, saudara. Wow, saya kagum akan karyanya Tuhan ya. Saya bangga ya, saudara. Saya bukan juga saya. Ini saya sangat menghormati baik laki-laki atau perempuan Tuhan sayang. Tapi dalam karya sejarah penebusan, peran perempuan sangat penting sebagai penolong, sebagai pelindung, bahkan penyelamat. Bila saya membahas, Anda bisa lihat YouTube saya. Jadi dari Hawa, Sarah, Hagar, ya, wah, saya terkesima ketika membahas perempuan-perempuan yang signifikan ini. Bukunya akan jadi tahun depan mungkin tahun depan awal saya sudah bagi-bagi nanti kalau kemana saya diundang berkhotbah ya, saudara ya. Dan gereja dan masyarakat perlu memberdayakan peran perempuan secara teologis dan praktis, saudara. Jadi ketaatan itu lebih dari kepatuhan. Jadi dalam dunia yang penuh tekanan sosial, saudara, orang percaya harus diajar untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, bukan hanya kepatuhan yang bahkan kepatuhan yang buta terhadap sistem yang salah. Anda jangan pura-pura buta. Oh, inilah sistemnya. Hierarki, hierarki, hilang hati nurani, amankan posisi. Wah, saya tegur Anda-Anda yang begini. Jangan sampai Anda kehilangan hati nurani demi sistem hierarki yang salah dan demi posisi apalagi, saudara. Jadi ini dalam konteks yang berbeda, saudara. Mari kita tiru Sifra dan Puah. Dia berani melawan apa yang tidak benar dengan cara yang bijaksana dan strategis. Tuhan pasti menolong orang-orang yang tahu ini salah, tapi dia nggak mau tunduk sama sistem yang salah. Saudara, mereka, Sifra dan Pua ini bukan ratu, bukan nabi, tapi dua bidan yang mengubah jalannya sejarah. Keberanian sejati lahir dari hati yang takut akan Allah. Saat sistem meminta membunuh, iman harus memilih melahirkan. Saat sistem meminta membunuh, Anda harus berani mempertahankan iman yang melahirkan, saudara. Sipra dan Pua, dua bidan ini membuktikan untuk melawan tirani. Kadang tidak cukup dengan patuh. Enggak, enggak, tidak. Dan percayalah, Tuhan sangat menghormati orang yang lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Tuhan tidak akan melupakan nama orang-orang yang setia. Bahkan jika dunia pun melupakan mereka atau tidak mengenalnya, Tuhan tidak pernah lupa. Kalau manusia cepat kali dia lupa, apalagi yang suka ngamankan posisi, pura-pura dia lupa, saudara. Tidak, tidak, tidak. Ini cuman intermezzonya, saudara ya. Nah, Siprah dan Puah ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang gelap, iman yang teguh dan ketaatan dalam kesunyian, juga keberanian moral ini adalah nyata kecil yang bisa menjadi terang besar dalam rencana penebusan Allah. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Ada banyak hal. Si Papua mengajarkan kita, nggak perlu harus tinggi pangkatnya jenderal, atau plafonnya besar untuk bisa jadi dampak yang benar, saudara. Yang kita perlukan hanyalah ketaatan, ketaatan dan kemurnian kiranya mengawal aku. Saudara, ini pengajaran ya, bukan khotbah. Ini udah hampir mau 40 menit, saudara ya. Saya biasanya 1 jam lebih, saudara ya. Oke, kita akan selalu bahas ayat per ayat ya, saudara ya. Jadi mereka mengajarkan kita bahwa perempuan yang berdiri bagi kehidupan, bahkan dalam bayang kematian, ada dalam hati Allah. Tuhan
tidak hanya menyelamatkan bayi-bayi itu, ia juga memberkati bidan-bidan itu. Wow, wow, luar biasa. Firman Tuhan berkata, Allah membuat mereka berumah tangga. Keluaran 1 ayat 21. Berkat bagi mereka yang memberkati hidup orang lain. Kita semua memiliki ruang bersalin. Seperti bidan ini hanya kiasan, saudara ya. Kalau bidan pasti praktek-praktek bidan, mama saya bidan, saudara saya sering bantu mama saya waktu mama saya pergi, ada ruang kami buka klinik, saya yang paling sering menemani, saya yang membersihkan ruang bersalin, jadi saya tahu ruang bersalin itu bagaimana. Saudara, karena ini topik tentang bidan, Sifra dan Fuas, saya ingin membawanya dari perumpamaan dari sini. Ruang bersalin, kita semua punya ruang bersalin, tempat di mana kita harus memilih mengikuti tekanan dunia atau menjaga nilai kerajaan Allah. Mau di kantor, mau di rumah, mau di gereja, mau di ruang publik, mau di dalam pikiran kita sendiri. Ini semua ruang bersalin seakan-akan. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan, mau lebih takut sama Tuhan atau lebih takut sama manusia. Seperti Sipra dan Pua, mau taat sama Firaun atau taat sama Allah. Di sini ada peperangan tentang kompromi, ketakutan, tekanan sosial, saudara. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap memilih hidup dalam keberanian berdasarkan iman kepada Allah? Seperti Sifra dan Puah, saya berdoa kita bisa membuat keputusan yang bijak. Saudara, Anda perempuan ataupun laki-laki, kita semua dipanggil bukan untuk jadi pengekor dunia ini, tapi pelindung kehidupan. Kita dipanggil bukan untuk diam dalam tekanan, tapi kita harus menjadi suara kasih yang menyelamatkan. Mungkin engkau tidak dikenal dunia ini, bukan ratu, bukan orang-orang yang sangat terkenal seperti biasanya, saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan mengenalmu secara pribadi dan akan menghormatimu dalam ketaatanmu, dalam penghormatanmu, dalam senyap Tuhan menghargai itu. Walaupun manusia nggak pernah tahu, Tuhan tetap menulis namamu dalam kisahnya. Dia akan menghormati orang-orang yang disiplin rohani, yang punya ketaatan, bahkan dalam kesunyian, dalam senyap di mana orang nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu. Sipra dan Pua ini mengingatkan kita nggak perlu jadi ratu, nggak perlu jadi orang hebat terkenal untuk mengubah sejarah. Cukup menjadi seseorang yang takut Tuhan dan berdampak. Saudara, katakan, Tuhan, aku ingin seperti Sifra dan Pua. Beri aku keberanian untuk berkata tidak saat dunia melakukanku, saat dunia menyuruhku diam atau mengikuti hal yang buruk. Ajari aku Tuhan berani menjaga kehidupan di tengah budaya yang mematikan, saudara. Dimanapun kita berada, biarlah pilihan kita mencerminkan kebenaran Tuhan. Minta Tuhan memakai kita walaupun kita sederhana, nggak terkenal, saudara. Tapi percayalah Tuhan akan menghormati kita dan nama kita akan tercatat. Biar nama itu tercatat seperti dua bidan ini, saudara. Dan saya juga mau membagikan ada 7 teladan dari Sipra dan Puah. Keberanian sunyi yang mengubah sejarah. Bila kita tadi membahas dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 21 ayat kuncinya. Di tengah tekanan sistemik, ketidakadilan sosial, dua perempuan tanpa gelar, Sipra dan Pua bangkit dalam keheningan. Tidak bersuara keras, tapi mereka bergema sepanjang zaman, namanya selalu disebut di kitab ini. Ini tindakan sunyi yang berani. Mereka menorehkan teladan bagi kita semua perempuan dan setiap kita hingga hari ini. Ada 7 teladan dari si Prapua. Ini bukan hanya bicara tentang keberanian, tapi ketaatan, hikmat, kasih yang menghidupkan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari si Prapua? Takut akan Allah harus lebih tinggi daripada takut pada manusia. Bidan itu takut akan Allah. Kuncinya di Keluaran 1 ayat 17a. Artinya takut akan Allah, yirat, firat Adonai. Firat Adonai ini pondasi kehidupan bijaksana. Amsal 1 ayat 7. Si Prapua bukan sekedar berani. Mereka menghormati otoritas Allah sebagai yang tertinggi. Dan itu melampaui otoritas siapapun raja di dunia ini. Saudara, kita harus berani di masa kini dipanggil untuk saudara menjadikan, ya saudara. Coba ya, ini sebentar saya nyalakan. Untuk menjadikan Tuhan, saudara, ya, ketaatan kita kepada suara Tuhan harus lebih tinggi.
daripada tekanan sosial budaya atau kekuasaan manusia, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, atau pelayanan, saudara. Dan di sini kita harus berani. Yang kedua, tadi yang pertama apa saudara? Jangan sampai lupa Anda. Catat, catat, catat. Takut akan Allah lebih tinggi daripada takut akan manusia. Ini yang kita pelajari dari Sipra dan Pua. Yang kedua, dicatat, dicatat, dicatat. Menolak menjadi alat sistem yang menindas. Lalu tidak melakukan seperti yang diperintahkan Raja Mesir kepada mereka. Bila kita membaca dari Keluaran 1 ayat 17b. Ini mereka bertindak, tindakan mereka bisa disebut civil disobedience yang kudus. Wow, ada sebutan-sebutannya saudara ya. Civil disobedience yang kudus. Menolak sistem yang bertentangan dengan hukum Allah. Anda harus berani menolak sistem yang melanggar hukum Allah, melanggar hukum nurani, saudara. Hati nurani kita ini ada. Tanpa jadi orang Kristen pun Anda, jangan sampai Anda kehilangan hati nurani karena sistem. Saudara, dalam teologi ini menunjukkan bahwa ketaatan pada Allah harus melampaui perintah yang tidak adil. Siapapun penguasanya saat itu. Ini sama dengan yang diutarakan dan di Kisah Rasul 5 ayat 29. Kita diajak tidak menjadi agen yang suka kompromi, kompromi dalam sistem yang merusak nilai kehidupan, keadilan, dan integritas. Meski itu berarti kehilangan posisi atau kenyamanan, saudara. Ini saya minum dulu, saudara ya. Jadi, pertama lebih takut akan Allah daripada manusia. Kedua, tolak sistem yang menindas. Ketiga, pilih menyelamatkan nyawa. Bahkan jika Anda dituntut di tengah budaya kematian. Pilih menyelamatkan nyawa. Pilih kehidupan. Kuncinya, di Keluaran 1 ayat 17c dikatakan, melainkan mereka membiarkan hidup anak-anak yang lahir itu. Ini mencerminkan, pilihan mereka mencerminkan karakter Allah sebagai Allah yang pro-life. Allah kita selalu pro-life dan berbelas kasihan. Mau dibilang anak cacat, mau dibilang nanti ini lahirnya cacat lah, sindrom Down syndrome lah, apapun dibunuh aja. Nanti ngerepotin, ini berasalkan USG, ini. Jangan kamu membunuh itu. Mau dibilang apapun kata medis, jangan pernah bunuh bayi itu. Mau dibilang cacat, jangan pernah bunuh. Saya bilang sekarang nih. Apalagi Anda ada bayinya cantik dibuang. Aduh, Anda ya, jangan begitu. Anda bidan yang aborsi, aborsi stop. Anda jadi bidan pengaborsi, saudara ya. Dan juga Anda yang para dokter yang demi uang-uang ratusan juta Anda mau bunuh-bunuh ya. Jangan pernah. Stop itu sekarang. Bertobat, bertobat ya. Saya udah ulang-ulang tadi ini. Ya, kayak Tuhan itu Tuhan kita pro life. Mau dibilang pun ini dicocok, ini begini begini. Kalau di Jerman itu sah, nggak ada. Selama dia hidup, Anda tidak boleh membunuh siapapun. Itu kedaulatan Allah. Dan kita harus punya belas kasihan melalui tindakan mereka. Sifra dan Pua menjadi alat pemelihara rencana ilahi. Ini yang memungkinkan kelahiran Musa menyelamatkan umat Israel. Perempuan dipanggil menjaga penjaga kehidupan. Kita semua penjaga kehidupan. Baik peran kita sebagai ibu, sebagai perawat, sebagai ayah, sebagai pendidik, siapapun ini bukan hanya untuk perempuan, ini juga untuk laki-laki. Mau jadi secara fisik atau spiritual, kita harus mengasuh jiwa, menjadi mentor rohani. Setiap pilihan yang mendukung kehidupan, ini bagian dari pelayanan kudus. Yang keempat, kita belajar dari Sipra menggunakan hikmat ilahi untuk menjawab tekanan. Saya ulang, gunakan hikmat ilahi untuk menjawab tekanan. Di ayat kuncinya Keluaran 1 ayat 19, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka kuat sebelum bidan datang udah lahiran, gitulah intinya, saudara. Jadi jawaban mereka ini diplomatis, penuh hikmat, nggak bohong-bohong, gitu. Makanya minta sama Tuhan, jangan bohong. Gak perlu juga Anda bohong-bohong. Siapa yang ngajarin Anda bohong-bohong? Bohong kudus. Karena Anda nggak berdoa aja dan Anda terbiasa suka bohong gitu ya. Nggak. Ya, seperti itu ya. Saya percaya Roh Kudus akan memenuhi dan memberi hikmat pada orang yang tulus. Hati yang tulus seperti merpati. Pasti Tuhan akan memberi jawaban-jawaban yang penuh hikmat dan diplomasi.
Saudara, minta hikmat surgawi, saudara. Ini hikmat surgawi pertahanan umat Allah dimanapun dalam menghadapi penguasa dunia yang kejam. Kita bisa melihat bagaimana Daniel menjawab, bagaimana Esther menjawab ketika mereka ada di titik nadir yang sangat menentukan, bahkan nyawa mereka harus siap mereka berikan. Percayalah ketika Anda lebih takut sama Tuhan dan Anda siap, Anda akan diberi hikmat dalam menjawab. Saudara, dalam menghadapi tekanan apapun, mau dari atasan, rekan kerja Anda, keluarga Anda, kita perlu hikmat Tuhan dalam berkata-kata dan dalam bersikap. Kita perlu menjaga integritas tanpa kita kehilangan kasih dan damai. Dan itu selalu bisa, saudara. Selalu bisa, saya percaya. Saya bukan berarti nggak pernah buat kesalahan. Saya paling banyak melakukan kesalahan. Apalagi saya suka ngomong, ngerocos, nyerocos. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Tetap jaga integritasmu. Minta hikmat dari Roh Kudus memberi jawab sekalipun kamu dalam tekanan, saudara. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang mengandalkan Dia dan tetap menjaga nilai-nilai keberanian. Kadang walaupun tujuan kita benar, cara kita tidak benar, Tuhan tidak suka. Sama seperti Sarah pernah melakukan kesalahan memberi Hagar, caranya tidak benar. Sama seperti Ribka mengajari anaknya si Yakub berbohong, caranya tidak benar. Saya percaya kalau kita tetap meminta hikmat Tuhan, maka tujuannya harus benar, caranya pun harus benar. Dan itu pasti tidak pernah bertentangan dengan hati nurani, dengan damai yang Tuhan beri. Saudara, yang kelima, kita belajar dari kedua bidan ini bagaimana menjadi alat Allah meski tanpa panggung, tanpa gelar. Jadilah alat Tuhan meski tanpa panggung, tanpa gelar. Bidan-bidan itu dikatakan di Keluaran 1 ayat 15, ayat 17, ayat 18 nggak ada gelar, nggak ada panggung. Tapi Alkitab menyebut mereka sebenarnya mereka adalah nabi, mereka pemimpin, mereka ratu. Walaupun disebut bidan, tapi Allah memakai profesi yang sederhana ini sebagai saluran kasihnya. Apapun profesi Anda, mau tukang catering, mau tukang laundry, Tuhan bisa pakai Anda menjadi saluran kuasanya. Ini cerminan teologi Allah yang memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Saudara, setiap perempuan yang merasa biasa, kisah ini akan menegaskan bahwa Tuhan kita dapat memakai siapa saja. Mau Anda ibu rumah tangga, pekerja sosial, guru, apapun, hanya asisten rumah tangga, hanya pemilik warung, apapun, you name it. Anda dalam kuasa Tuhan dapat dipakainya untuk mengubah dunia ini seperti bidan-bidan ini, mengubah alur sejarah. Dan yang keenam kita belajar dari bidan ini. Diberkati karena ketaatan yang diam. Gak harus kau tunjukkan ketaatan. Wow, bentar lagi presiden datang. Bentar lagi pemimpin datang. Barulah kau tunjukkan hormat, taat, taat. Tidak itu. Ketaatan dalam diam ini. Ini menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Ketulusan, ketulusan. Pasti orang-orang tulus ini. Yang dia bahkan selalu setia dalam kesenyapan tanpa ada yang melihat, saudara. Ini orang-orang tulus, orang-orang murni, saudara. Allah berbuat baik. Dikatakan di ayat Keluaran 1 ayat 20 sampai 21, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Allah membuat mereka berumah tangga. Saudara, ini berbeda dari berkat kekayaan atau pujian dunia. Berkat Allah datang sebagai respon atas hati yang takut akan Dia. Tuhan akan membuat mereka berumah tangga. Ada berkat, ada bentuk berkat, pemulihan, dan kehormatan bagi perempuan yang setia, bagi setiap orang yang setia. Saat ketaatan kita tidak langsung terlihat atau dihargai oleh dunia ini, oleh siapapun, saudara, percayalah Tuhan selalu melihat dan Dia memberkati dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh surga. Kesetiaan Anda tidak terlihat dalam senyap, tapi berkat Tuhan akan terlihat atas Anda terang-terangan. Karena Tuhan mengasihi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kemudian dari sini kita juga belajar yang ketujuh, mewariskan iman bagi generasi penebus. Bila kita baca dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 dikatakan tindakan mereka menjadi awal kelahiran Musa. Saudara, si Papua nggak tahu dari bayi yang mereka selamatkan ada bayi Musa nanti yang akan membebaskan bangsa Israel. Anda tidak akan pernah tahu, saudara. Perbuatan Anda yang kecil itu yang benar, itu yang dalam hal tersembunyi menyelamatkan seorang yang Tuhan utus.
Saudara, ada penghormatan untuk itu, saudara. Saya percaya. Tindakan sekalipun itu benih kecil yang Tuhan bisa pakai untuk rencana besar. Ini narasi intergenerational redemption. Bagaimana ada pembebasan tiap generasi, saudara. Perempuan ataupun kita semua, kita memegang peran penting sebenarnya. Semua berperan penting untuk menanam benih iman yang akan dituai oleh generasi masa depan. Setiap nilai, doa, keteladanan adalah warisan rohani yang hidup. Saudara, Sipra dan Pua mungkin tidak punya sorotan dunia, tapi surga, Tuhan mencatat nama mereka. Keberanian mereka dalam sunyi, dalam senyap. Namun suara mereka bergema dalam setiap perempuan yang berdiri demi kehidupan, demi kebenaran, dan demi Tuhan. Keberanian sejati tidak selalu terdengar, tapi saat muncul dalam tindakan iman, sejarah berubah. Keberanian sejati yang tidak selalu terdengar, tapi saat muncul dalam tindakan iman, sejarah akan berubah. Kita semua history maker, saudara. Jadi saudara, apa tadi 7 teladan dari perempuan ini saya ulang, saudara dicatat ya saudara ya. Jangan cuma mendengar. Pertama, takutlah akan Allah lebih tinggi daripada takut kita pada manusia. Kedua, tolaklah menjadi alat yang digunakan untuk menindas dalam sistem yang menindas. Tolak itu. Dan yang ketiga, pilihlah menyelamatkan nyawa sekalipun Anda ada di tengah-tengah budaya kematian. Keempat, gunakanlah hikmat ilahi. Minta hikmat ilahi untuk menjawab dalam tekanan, saudara. Yang kelima, jadilah alat Allah walau tanpa panggung atau gelar. Keenam, percayalah ketaatan kita dalam diam akan diberkati melimpah. Yang ketujuh, mewariskan iman bagi generasi penebus, saudara. Ya, kadang ada karakter juga yang harus dijauhi karena saya harus seimbang, saudara, 7 yang baik, tapi ada juga yang ya ini tidak bisa juga dibilang tidak baik, tapi harus ada yang sisi rapuhnya ya saudara ya. Jadi ketakutan pada manusia, eh, jadi ada ancaman. Jadi awalnya ada juga rasa takut mereka ya, wajar. Manusia itu wajar. Saat ketakutan terhadap otoritas, tekanan lingkungan, opini publik mengalahkan takut kita akan Allah, ini pasti kita mudah mengikuti arus. Kita jadi tutup mulut tentang kebenaran dan kita pasif dalam kebenaran. Dan kita juga menjadi pelaku pasif dalam kejahatan struktural. Takut akan Allah, ini bukan rasa gentar yang kaku, tapi sikap hati yang menjunjung tinggi kekudusan dan nilai-nilai di atas segalahan. Kita semua dipanggil untuk berani berkata ya pada kebenaran. Ya pada kebenaran, meski kita harus berani berdiri dan berkata tidak untuk sistem dunia yang salah. Saudara, kepatuhan buta pada sistem yang menindas, ini harus kita hindari. Seandainya kita bisa lebih patuh, ya, maka Musa tak akan pernah hidup dan umat. Nah, di sini kalau kita belajar dari kisah ini, dalam masyarakat yang sistem patriarki, banyak budaya kompromi juga yang kita hadapi dan normalisasi ketidakadilan, kita bisa tergoda mematuhi demi kelangsungan hidup, bukan karena kebenaran. Jadi ada bahaya kalau kita lebih memilih diam daripada menjadi suara bagi yang tertindas. Dari kisah Sipra dan Pua ini, kita diajak menjadi bagian dari sistem yang salah, untuk berani berkata tidak dan tidak menjadi bagian dari sistem yang salah. Maksud saya, diam yang salah ini bisa menjadi dosa yang membisu. Anda pikir, aku kan diam aja, dia aja kok yang bersuara, dia yang berdosa. Anda mendiamkan sesuatu yang salah, Anda juga berdosa. Saya ulang. Anda yang suka cuci tangan ya, cuci tangan. Aku kan nggak ada banyak ngomong, aku lebih memilih diam untuk cari aman. Anda mendiamkan walaupun Anda sudah dijamah Roh Kudus bicara, ayomi bicara. Anda lebih memilih diam-diam. Anda itu bersalah, dalam diam Anda itu Anda bersalah sebenarnya. Jangan pikir Anda cari aman hanya dengan diam. Diam adalah emas. Saat Anda disuruh diam, diam mulutmu. Tapi di saat Tuhan suruh bicara, kau tetap diam, cari aman, kau tetap dipandang Tuhan bersalah. Jadi kadang kita harus bersuara juga, ada saatnya kita harus bersuara. Karena diam yang salah itu dianggap dosa
dosa yang membisu. Nah, yang punya punya strategi suka mendiamkan, ya biar cari aman. Padahal Tuhan udah bilang, ayomi, tegur, tapi diam, 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 cari untuk amankan posisi, cuci tangan. Wah, Anda dosa membisu, diam yang membisu. Semua diam kadang emas, tapi juga kadang dosa yang membisu saat Tuhan suruh, ayomi, bicara. Ayomi, tegasan. Anda bilang, diam, diam, cari aman, amankan posisi. Anda yang suka ngaman-ngamankan posisi, justru akan kehilangan posisi. Percayalah. Oke, jadi saudara, kita semua seperti bidan ilahi. Kita seperti si Prapua, menjaga, melahirkan, menyelamatkan meski melawan arus. Ya, ada saatnya diam, tapi ada saatnya kita harus bersuara, minta hikmat Allah membedakannya. Anda tetap diam karena Anda sedang mengamankan posisi. Diam, 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 diam karena cuci tangan. Anda sedang berdosa, dosa yang membisu. Selalu ada konsekuensi, kawan. Apalagi para pemimpin-pemimpinnya. Saya ngomong juga ini sama semua orang ya, saudara ya. Kemudian jangan sampai kita kehilangan hikmat dalam menyikapi tekanan, saudara. Jadi jawaban si Papua ini dikatakan perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir ya saudara. Mereka punya jawaban yang penuh hikmat. Mereka tidak mengandalkan emosi atau reaksi spontan tanpa hikmat. Walaupun mereka tahu mereka akan dihukum mati dan mereka nggak memilih mengamankan posisi tetapi mengatakan dengan penuh hikmat saudara. Kita semua pasti sering pernah ya, saya juga pernah ada dalam situasi yang butuh respon cepat. Ayo jawab, kamu pilih mana? Ini atau itu? Jawab, 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 jawab. Jawab, Calvinis atau Arminian? Jawab, jawab, jawab. Saya bukan Calvinis, saya bukan Arminian, saya pengikut Kristus sejati. Itu jawaban yang paling, paling, paling tepat. Ya, saudara. Kadang dalam sinode-sinode dalam, wah, doktrin-doktrin ini nggak ada habisnya kita bisa saling berantem, saudara ya. Tapi minta, minta hikmat dari Tuhan, saudara. Sipra dan Pua punya keberanian berjalan dalam kebijaksanaan di tengah tekanan. Percayalah, tekanan tidak akan pernah membuat kita juga berespon salah kalau kita mengandalkan hikmat Tuhan. Dalam tekanan pun kita bisa bersuara dengan bijaksana, saudara. Minta Tuhan mengaruniakan hikmat dan Tuhan pasti mengaruniakan hikmatnya kepada hati yang berserah, bukan hati yang panik. Jadi minta hikmat, minta dari Tuhan untuk membela dan juga untuk membangun, saudara. Jangan biarkan ketakutan membungkam imanmu. Jangan biarkan ketakutan membungkam imanmu. Jangan biarkan sistem menelan hati nuranimu. Jangan biarkan sistem hierarki menelan hati nuranimu yang murni. Jangan biarkan tekanan memadamkan hikmatmu. Jangan biarkan tekanan memadamkan hikmatmu. Mari kita belajar dari Sipra dan Puah. Taat dalam sunyi. Sunyi tapi berani. Sederhana tapi dipakai dahsyat oleh Tuhan. Saudara, saya bisa menyebut banyak judul untuk ini, saudara. Ya, kalau disuruh tentang Sipra dan Puah, bisa judulnya Keberanian yang Tidak Terdengar. Saat perempuan bersuara lewat kesetiaan. Wow, ya. Bagaimana keberanian sejati. Ini kita omong-omong dulu judul-judulnya ya, saudara ya. Jadi ini lebih ke pengajaran Sipra dan Puah dan pesan-pesan di dalamnya. Jadi kalau disuruh buat judul, saudara, ada banyak bisa judul dari sini. Ini bagaimana menunjukkan keberanian sejati yang tidak selalu tentang suara yang keras, tapi tentang ketaatan yang teguh dan keputusan yang setia, bahkan dalam diam, saudara. Bagaimana iman menjawab dengan baik saat dunia menekan, dan kita tidak patuh, tapi justru kita menyelamatkan. Dan saat Tuhan memberkati, walaupun tidak tersorot, saudara. Dan kalau disuruh lagi, apalagi judul Bu yang cocok dari kisah Sipra dan Puah. Dua perempuan, satu tahun, satu Tuhan, banyak kehidupan. Bagaimana mereka menghidupkan yang lemah lewat keputusan yang benar. Anda bisa ambil dari Keluaran 1 ayat 17 sampai 19. Tindakan dua perempuan sederhana, tapi dari sinilah lahir banyak generasi. Bidan ini tidak bersenjata, tapi mereka setia. Tidak berkuasa, tapi takut akan Allah. Jadi profesi sederhana
Apapun bisa dipakai menjadi peran yang strategis. Dan keputusan yang bijak dalam tekanan yang berbahaya itu tetap sesuatu yang luar biasa. Itu menjadi warisan yang tidak tertulis di akta, tapi di surga, saudara. Dan saya juga bisa memberi judul ya untuk si pra dan pua ini, dipeluk, takut, dilahirkan iman. Bagaimana kita menggenggam ketakutan dengan tangan iman. Jadi kita semua pasti punya rasa takut. Tapi saat ketakutan kita bawa ke hadirat Allah, iman akan menggerakkan keputusan, bukan rasa cemas. Takut ini titik awal, bukan akhir. Melahirkan pilihan iman di tengah tekanan itu tetap bisa jadi pilihan. Tuhan tidak pernah lupa ketekunanmu yang diam. Saudara, dunia yang saat ini, dunia modern saat ini penuh sorotan. Tapi dia mencari orang-orang yang setia dalam diam. Seperti Sipra dan Pua. Nggak perlu lewat Instagram. Hei, lihat. Saya sudah menyelamatkan bayi-bayi Ibrani. Tidak. Mereka setia dalam diam. Ini kemurnian yang paling tulus, saudara. Kesetiaan dalam senyap. Kesetiaan dalam diam. Dan zaman sekarang ini haus suara keras. Tapi Tuhan akan menaruh kasihnya pada keberanian yang sunyi. Seperti si Prapua kita semua dipanggil bukan hanya untuk melahirkan anak saudara, tetapi melahirkan keputusan iman generasi baru dan sejarah yang penuh kasih Allah. Wah, kalau saya disuruh ini keberanian sunyi, ketaatan abadi, Sipra dan Pua di hadapan Firaun, saudara. Jadi jangan kompromi dengan nilai kekudusan demi kenyamanan sosial. Didik setiap orang dengan nilai takut akan Tuhan. Itu harus lebih tinggi daripada sekedar kesuksesan dunia ini. Dalam pelayanan, lebih baik tidak populer, tapi kita setia, setia pada kebenaran. Saudara, takut akan Allah harus lebih besar daripada takut akan manusia. Ketaatan diam adalah suara kenabian paling keras. Ketaatan sejati tidak selalu berteriak. Si Prapua taat dalam diam dan Tuhan memberkati mereka secara besar-besaran, saudara. Kita yang taat dalam diam ada waktunya dipromosikan luar biasa. Mungkin dunia tidak mendengar atau melihat kita, tapi surga mencatat kesetiaan kita. Tetaplah setia, terutama jadilah teladan dalam hal sederhana yang mungkin dianggap kecil. Datanglah tepat waktu, bekerjalah dengan jujur, rawat sesama, doakan, layani tanpa perlu pujian, saudara. Ketaatan sehari-hari itu sebenarnya lebih berdampak dari pengakuan sementara. Tuhan melihat dan memberkati keberanian yang tersembunyi. Keluaran 1 ayat 20 sampai 21. Tuhan memberkati mereka dengan keturunan dan membuat mereka berumah tangga. Tindakan iman yang terlihat kecil di mata manusia akan membawa dampak generasi. Dan Tuhan sangat menghormati orang-orang yang menghormati dia lebih tinggi, saudara. Percayalah bahwa setiap pengorbanan kita sekecil apapun tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Teruslah menjadi terang dimanapun, di keluarga, walau kita belum melihat perubahan. Terutama dari keluarga, mari kita bangun keluarga kita di atas dasar takut akan Tuhan. Kita latih anak kita. Integritas, kejujuran, lebih takut sama Tuhan daripada manusia. Bukan hanya sekedar pencapaian dunia ini, saudara. Sipra dan Pua bukan nabi besar, bukan ratu, bukan jenderal, tapi mengubah sejarah. Mereka juga history maker dengan keberanian dalam sunyi yang lahir dari rasa takut akan Tuhan, ketaatan sederhana, dan kasih kepada kehidupan. Hari ini Tuhan tidak mencari yang paling vokal, paling hebat, paling terkenal. Dia mencari hati yang berani untuk tetap setia dalam diam. Takut akan Tuhan adalah keberanian sejati. Ketaatan sunyi akan menyelamatkan banyak generasi. Dan Tuhan menghormati, menghargai setiap orang yang memiliki ketaatan, kesetiaan tersembunyi. Saudara, keberanian terbesar seringkali tidak berteriak, tapi berdoa dalam iman. Ketaatan dalam kesunyian ini altar yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa wajah tiap orang yang menyelamatkan satu kehidupan. Demikian firman Tuhan, saudara. Dan sembari saya memberi firman ini, Roh Kudus bicara. Yang mendengar ini, mau dalam rekaman ataupun yang lip saat ini, saudara.
ada nubuatan Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi penjaga kehidupan di masa krisis. Saya tidak tahu ini juga buat saya dan buat Anda yang mendengar. Tuhan membuka dari Keluaran 1 ayat 20 sampai 21. Karena engkau takut akan aku, maka aku akan membuat keturunan rohanimu berkembang seperti rumah tangga para imamku. Sebab engkau tidak tunduk pada ketakutan manusia, tetapi pada suaraku yang kudus. Saudara, firman ini, nubuatan ini buat Anda. Engkau telah berdiri dalam sunyi, dalam ruang tanpa tepuk tangan, namun akulah yang melihat keberanianmu. Sama seperti bidan Sipra dan Pua berdiri tegak di tengah tekanan ancaman Firaun. Demikian engkau berdiri bagi generasi, terutama saat ini generasi perempuan yang hendak dilenyapkan oleh tekanan zaman. Tuhan, karena Tuhan tahu engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, tetapi ketaatanmu, bukan suara keras yang mengubah sejarah, tetapi pilihan diam yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ini untuk Anda. Saya tidak tahu saudara siapa, tapi Tuhan memintakan saya memberi pewahyuan ini. Pewahyuan kita dipanggil menjadi seperti bidan, bidan dari sunyi di pinggir tahta, seperti Sipra dan Puah. Ada tiga hal yang Tuhan nyatakan. Kita akan menjadi penjaga kehidupan dalam budaya kematian. Di zaman di mana perempuan sering dihancurkan oleh hedonisme, perbudakan citra tubuh, pembunuhan panggilan ilahi, Tuhan memilih kita seperti Sipra dan Puan untuk menjaga kehidupan ilahi dalam rahim rohani generasi perempuan. Kau tidak diam karena takut, tapi diam karena hikmat surgawi. Yesaya 66 ayat 9 berkata, Hai putri Sion, bangkit, bangunkan generasi dalam rahim rohmu. Ini pewahyuan buat kita. Tuhan juga bicara, kita akan menjadi pelayan tak bernama yang mewariskan nama kekal. Saudara Sipra dan Pua, tokoh langka dalam Alkitab yang jarang disebut, tetapi mereka dihormati bukan karena jabatan, tapi karena ketaatan. Demikian juga kita saat ini yang mendengar Tuhan memberi pewahyuan ini. Kita tidak hanya membangun panggung pujian manusia, tapi terutama membangun ruang suci perjumpaan dengan ilahi. Tuhan berkata, namamu akan kekal bukan karena branding, tapi karena keberanianmu dalam hal-hal tersembunyi. Saya ulang, nama yang setia dalam senyap ini akan kekal bukan karena branding, tapi karena keberanian dalam hal-hal tersembunyi. Dan Tuhan juga mengatakan pewahyuan ini, engkau dipanggil memperanakkan generasi Musa. Musa tidak hidup jika tidak ada Sipra dan Puah. Demikian juga panggilan kita saat ini yang Anda yang mendengar khusus untuk para empower woman. Anda bukan untuk jadi pusat, tetapi Anda akan melindungi dan melahirkan generasi pemimpin yang membawa umat keluar dari perbudakannya dalam konteks budaya saat ini, saudara. Ini panggilan profetik bagi setiap pemimpin, bagi setiap perempuan yang Tuhan taruh di hati saya, sembari saya menggali tentang ini. Sama seperti bidan ini Sipra dan Puah, kita semua dipanggil menjadi bidan rohani. Saya menyebutnya bidan rohani. Bagi perempuan-perempuan yang sedang hamil panggilan, ini kiasannya saudara. Tetapi nyaris digugurkan karena tekanan dunia, kita akan menyelamatkan generasi-generasi yang mau hilang panggilannya karena tekanan dunia. Tuhan menjamah saudara. Kita akan menjadi suara kenabian diam. Seperti air tenang namun menghanyutkan. Demikianlah karena kekudusan, keberanian, dan ketaatan kita dalam Tuhan. Kita menjadi suara kenabian diam. Kita menjadi bidan rohani yang menolong perempuan-perempuan lain yang hampir keguguran, mungkin dalam panggilan karena tekanan. Kita akan dipakai Tuhan. Anda yang mendengar ini akan dipakai Tuhan. Saudara, kita juga akan menjadi pelindung. Di sini topiknya Musa, saudara. Tapi dalam konteks yang berbeda. Anda yang mendengar ini, saya sedang berdoa ini bukan hanya untuk saya, tapi Anda. Anda akan menjadi yang Tuhan pakai untuk melahirkan dan membentuk masa depan pemimpin-pemimpin baru. Tanpa harus kita menyandang popularitas, tapi dicatat oleh langit. Ini pesan khusus ketika saya berdoa, saudara. Anakku, aku mengenal malam-malam sepi ketika engkau menangis dalam diam. Anda yang saat ini juga setia dan sering menangis, Anda hanya menangis. Anda tidak pernah muncul di panggung. Ini pesan buat Anda. Engkau menangis dalam doa, dalam diam, menanggung beban panggilan dari Tuhan. Seperti Tuhan memuliakan Siprah dan menghormati Siprah dan Puah. Karena takutnya lebih besar kepada Allah daripada kepada manusia.
Maka Tuhan berjanji saat ini Dia akan mengangkat, memuliakan engkau. Bahkan di hadapan bangsa-bangsa, pesan ini untuk Anda yang mendengar, saudara. Bukan karena pencapaianmu, tapi karena hatimu yang takut akan Tuhan. Beranilah terus, karena sejarah sedang berubah melalui langkah-langkah kecil yang benar, yang setia. Saudara, itu yang saya dapatkan dan saya tahu ini bukan satu kebetulan, saudara ya. Saat engkau setia dalam ruang sunyi, dalam ruang doamu, Tuhan menulis, mencatat namamu dalam kitab sejarahnya. Kita, Anda semua bukan orang biasa. Walau ini untuk perempuan, khususnya topik perempuan, tapi laki-laki juga yang mendengar ini untuk Anda. Anda adalah orang yang akan menolong banyak panggilan orang lain untuk tetap lahir dan tumbuh, saudara. Keberanian kita dalam diam untuk lebih takut pada Tuhan. Ha, dan itu lebih kuat daripada teriakan dunia, karena kita hidup dalam takut akan Tuhan, akan sangat dihargai Tuhan, saudara. Seperti dibilang di Keluaran 1 ayat 7, bidan-bidan itu takut akan Allah, maka dia tidak berbuat seperti yang dilakukan, yang diperintahkan Firaun, dan membiarkan hidup anak-anak itu. Ini nubuatan. Nubuatan ini bagi engkau, perempuan, laki-laki yang dipanggil Tuhan. Sama seperti si Prapua, engkau dipanggil bukan untuk menonjol di panggung kekuasaan, tapi berdiri di altar ketaatan. Engkau bukan sekedar suara di keramaian. Engkau adalah gema Tuhan di ruang-ruang sunyi yang bahkan ingin dilupakan dunia. Dalam keberanianmu yang tenang, Tuhan menyalakan sejarah baru. Dalam pilihanmu yang takut akan Tuhan lebih besar daripada manusia, Tuhan akan melahirkan generasi yang tak dapat dibungkam. Engkau telah diangkat Tuhan untuk memanggil, memimpin, menghidupkan kembali keberanian sunyi dari para orang-orang yang nyaris dilupakan. Suaramu tidak berteriak tetapi menggema hingga ke tulang-tulang kering. Pelayananmu tidak sekedar menjangkau tapi membangkitkan. Tuhan akan menaruh pedang dan selendang dalam tanganmu bukan untuk perang dengan dunia, tapi untuk melahirkan takdir surgawi yang tertunda. Mari saat ini kita semua, kita berkata, kita teladani Sipra dan Pua. Tuhan, aku mau seperti Sipra dan Pua di zaman ini, bukan sekedar penonton sejarah, tapi menjadi history maker, pengubah sejarah ke arah yang Engkau kendaki. Bukan sekedar perempuan atau pria biasa, tapi bidan langit yang melahirkan panggilan surgawi. Saudara, saat ini kita semua ditabiskan untuk berani dalam sunyi, teguh dalam sembunyi, dan setia dalam yang tersembunyi. Kita dipanggil melawan sistem yang mematikan benih Tuhan dalam generasi ini. Kita akan dipelihara, diangkat, dan diberi rumah oleh Tuhan karena ketakutan kita akan Tuhan lebih tinggi daripada manusia. Katakan saudara, aku adalah bidan Allah yang membantu kelahiran generasi ilahi, bukan membunuhnya. Jangan bunuh karunia. Jangan bunuh orang-orang yang berpotensi demi posisi Anda. Jangan bunuh generasi ilahi dengan cara diam yang membisu dan kehilangan hati nurani. Katakan, aku lebih memilih takut akan Tuhan daripada takut akan sistem dunia. Suara keberanianku mungkin sunyi, tapi bergema kekal dalam sejarahnya. Tuhan memberiku warisan, rumah, dan pengaruh karena aku memilih taat dalam diam. Aku dipanggil bukan hanya tampil di panggung, tapi menegakkan kebenaran dalam ketaatan yang tersembunyi. Saudara ya, saya takut di akhir kadang suara paling keras saudara di mimbar besar tidak terdengar di mimbar besar saudara, melainkan dibisikkan oleh perempuan yang takut akan Tuhan di ruang yang tidak terlihat. Itulah keberanian yang mengubah sejarah. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarin kami untuk setia dalam senyap, lebih takut akan Tuhan daripada manusia, dan meminta hikmat dalam tekanan untuk tetap berada di jalur yang benar. Tolong siapapun yang mendengar ini, biar kami semua lebih takut akan Tuhan daripada manusia, dan kami tidak menjadi orang-orang yang berdosa dalam bisu, saudara. Angkat tanganmu, saudara, biar engkau yang kiranya Tuhan akan menyatakan kuasanya, saudara. Eh, Tuhan akan memakai engkau dahsyat saat ini. Tuhan, jadikan aku seperti Sipra dan Pua, takut akan Tuhan, menjaga kehidupan, dan mempunyai ketaatan bahkan dalam kesunyian.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memakai orang-orang yang mendengar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Amin, saudara. Amin, saudaraku yang ada di YouTube. Ya, demikian firman Tuhan, saudara. Dalam dunia yang sering menyanjung yang keras, Tuhan masih mencari suara yang lembut, yang taat. Dan di tengah tekanan sistemik dan kuasa penguasa, Tuhan akan memakai tangan-tangan kecil untuk tujuan besar. Mari kita seperti Sipra dan Pua, bukan harus berperan dan punya peran strategis, tapi saat kita berani dan lebih takut pada Allah, jangan pernah meremehkan keberanian dalam sunyi itu. Surga mencatatnya. Ada promosi ilahi buat Anda yang setia bahkan dalam senyap. Tuhan memberkati. Sampai jumpa bagi saudara-saudara yang ada di Zoom. Tuhan memberkati. Bye.